Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, pada pagi ini Allah memberikan rahmat karunia-Nya, meneguhkan hati kita untuk tetap istiqamah di dalam jalannya. Dan salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi kita Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Melanjutkan membaca surat Al-Isra ini, yaitu pada ayat yang ke-78 surat Al-Isra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikanlah salat karena zawal, karena tergelincir matahari sampai kepada kegelapan malam. Wa Qur'an al-fajri, dan dirikanlah bacaan waktu fajar, itu salat fajar. Inna Qur'an al-fajri, sesungguhnya salat fajar itu kana masyhuda, adalah disaksikan. Ayat ini beriringan dengan ayat-ayat yang mengisahkan kondisi kaum musyrikin Mekah dengan kaum muslimin, gunjang-ganjing yang terjadi, rongrong yang terjadi, yang dilakukan oleh kaum musyrikin terhadap Rasulullah SAW dan kaum muslimin di Mekah. Maka pada ayat ini Allah memberikan tuntunan. Demikian beratnya tantangan kehidupan di Mekah, maka Allah menuntun kaum muslimin, menuntun Rasulullah SAW untuk mendirikan salat. Yaitu terutama untuk menguatkan mental, ya, dalam menghadapi tantangan-tantangan yang dilakukan oleh kaum musyrikin itu. Nah, Allah membuka, ya, Allah membuka rahmat karunia-Nya dan keampunan dan pertolongannya. Jadi makna dari as-salah itu sendiri doa. As-salah itu artinya ad-doa, yaitu doa. Inti daripada salat itu adalah doa. Dan doa ini adalah mukhul ibadah, itu intinya ibadat atau otaknya ibadat. Begitu luasnya Allah menyatakan innallaha wasi'ul maghfirah. Allah itu sangat luas pengampunannya. Maka dibuka
solat sebagai ibadah kita yang formal, ya, dalam waktu-waktu tertentu. Di sini disebut duluk, liduluki syamsi. Duluk artinya al-mail, yaitu condong. Jadi dirikanlah salat karena condongnya matahari. Itu condong ke arah barat, akan terbit, akan terbenam. Itu mulai dari waktu zuhur, mulai condongnya sampai terbenamnya matahari. Nah, disitulah letaknya salat zuhur dan asar. Kemudian ila ghasaqil lail, sampai kegelapan malam, sampai malam gelap. Itu mulai dari terbenamnya matahari nanti sampai gelap gulita. Apa itu gelap gulita? Kalau sekarang gelap gulita itu tidak ada lagi karena sudah terang benderang di mana-mana. Kalau dulu gelap dan tidak ada lampu penerangan. Yaitu mencakup salat maghrib dan isya. Wa Qur'an al-fajri, dan kalau secara harfiah itu Quran itu kan bacaan waktu fajar. Nah, maksudnya adalah salat fajar, salat subuh. Kenapa dia disebut dengan bacaan fajar? Karena memang Rasulullah panjang bacaannya waktu salat fajar itu. Panjang bacaannya karena itu karena bacaan fajar itu disaksikan oleh para malaikat. Nah, itulah waktu-waktu salat. Ya, walaupun Ibnu Mas'ud mengatakan duluk itu artinya terbenam matahari. Kalau diartikan dengan terbenam matahari, ya tidak dapatlah waktu siang. Karena terbenam matahari mulai maghrib sampai subuh, siangnya tidak ada. Ya, jadi riwayat dari Ibnu Mas'ud yang mengatakan makna terbenam itu tidak diikut oleh para tabi'in. Ada beberapa tabi'in yang mengikutnya, seperti Al-Dhahhak mengatakan duluk itu terbenam. Tetapi yang lain-lain, jumhur tabi'in yang murid-murid Ibnu Abbas, karena Ibnu Abbas mengatakan duluk itu mail, itu condong. Ya, itulah yang dipegang oleh para mufassirin, ahli tafsir, yang mengatakan duluk itu artinya condong. Dalam kaitan itu, salat itu sebagai ibadah kita, pertama yang tadi doa, yang kedua zikir, karena Allah SWT mengatakan aqimis salata li zikri, ya. Dirikanlah salat karena ingat kepada aku. Yang kedua, yang ketiga, ya, sebagai minta ampun, maghfirah. Karena disitulah kita minta ampun atas segala dosa-dosa kita, khusus. Karena di beberapa kali kita mengatakan minta ampun kepada Allah SWT di dalam solat itu. Yang keempat, ya, sebagai tameng kita, agar kita tidak terjerumus kepada yang mungkar. Nah, disebutkan oleh Allah SWT, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah kita dari yang keji-keji dan yang mungkar. Jadi dengan mendirikan salat itu, maka kita
dicegah 5 kali kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bangun tidur, kita salat fajar, salat subuh, dan nanti kita pergi bekerja. Setelah lelah bekerja, disuruh istirahat sejenak, isomah kata orang sini, salat isomah, apa itu, istirahat, salat dan makan. Nah, itu istilah Indonesia, itu tidak ada di Arab. Ya, maka kita mengadu kepada Allah, bermunajat kepada Allah dalam salat kita sambil istirahat, karena salat itu ternyata juga memberikan kerehatan, keistirahat, rasa istirahat, ya, untuk mengendorkan otot-otot kita. Jadi kita sedang lelah, penat, kalau kita mengerjakan salat, maka kendorlah otot-otot kita itu. Nah, maka kita bermunajat di waktu zuhur dan kita lanjutkan pekerjaan itu semakin sore, dan kita diingatkan kembali supaya mendirikan salat di waktu asar. Demikianlah seterusnya ketika mau masuk malam yang penuh walau malam yang sunyi tapi penuh godaan, ya, maka kita disuruh pula ingat di waktu maghrib dan kemudian waktu isya. Demikianlah Allah membuka kasih sayangnya kepada kita, yang disebut wasi'ul maghfirah, ya, lapang. Allah itu maha lapang, memberikan rahmat kasih sayangnya dan keampunannya kepada hamba-hambanya. 5 kali. Coba bayangkan, misalnya Bapak Presiden memberikan kepada rakyatnya, wahai rakyatku, aku berikan kalian 5 kali dalam sehari semalam untuk menghadapku. Bisa tidak kira-kira itu? Maka Allah SWT sudah menyediakan waktu-waktu untuk mengadu kepadanya, ya, agar diri kita itu terjaga dia daripada terpelihara daripada segala hal yang bisa merusak diri kita, dan yang terutama untuk memperkuat mental kita, sebagaimana konteks dari ayat ini yang diiringkan dengan ayat-ayat yang menjelaskan betapa susahnya kaum muslimin menghadapi kaum musyrikin. Dengan mendirikan salat, maka hati kita akan teguh. Tentu saja mendirikan salat, bukan mengerjakan salat. Mendirikan salat itu tentu dengan sepenuh hati, ya, itu menjadi keperluan kita, ya, sehingga diri kita itu mapan dan teguh dalam menghadapi segala rintangan kehidupan ini, ya, dengan salat itu. Di sini dikhususkan dengan salat fajar. Salat fajar itu salat subuh. Seperti pagi ini kita hadir di sini, cuaca dingin, hujan gerimis, godaan selimut dan bantal itu sangat besar, ya. Tapi kita diteguhkan hati kita oleh Allah SWT untuk bangun dan datang ke sini. Maka pantas salat fajar itu dikhususkan oleh Allah SWT dalam menyebutnya dalam ayat ini, karena memberat. Kalau orang yang tidak biasa bangun subuh itu memang berat sekali. Kalau orang yang sudah biasa, sudah ringan dia bangun waktu subuh. Tapi kalau orang yang tidak membiasakan dirinya, itu sangat berat sekali, ya. Itu pengalaman dulu waktu muda-muda dulu, susah bangun subuh. Ya, kalau tidak dipaksa, tidak disiram oleh buya-buya, kalau tidak bangun pagi disiramnya, ya,
nggak bau bata itu terbuka. Tapi itulah pembiasaan. Kalau kita tidak biasakan bangun subuh itu, ya enak tidur pagi itu. Semakin nyenyak tidur pagi itu dengan mimpi-mimpi ketika orang sudah azan, muazzin mengumandangkan azannya, dan kita menarik selimut untuk lebih dalam tidurnya. Nah, itu realitas kita, ya. Maka salat fajar ini disebut secara khusus oleh Allah SWT, dan ditambah inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya salat fajar itu disaksikan. Imam Al-Baghawi mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, ya, tafdulu salatul jami'i tafdulu salatul jami'i ala salati ahadikum wahdah bi 25 juz'an wa tajtami'u malaikatul lail wa malaikatun nahar fi salatil fajri. Afdal, lebih utama salat berjamaah itu atas salat kamu sendiri, kata Rasulullah, sebanyak 25 kali bagian. Kalau salat sendiri dapat 1 bagian pahala, kalau salat jamaah dapat 25. Di dalam hadis ini disebut 25, dalam hadis yang lain disebut 27. Ya paling tidak 25 lah gitu, atau 27 salat berjamaahnya. Dan Rasulullah mengatakan malaikat malam dan malaikat siang berkumpul. Jadi sekarang ini pada waktu subuh ini, yang malaikat malam naik, ya, atau bergeser, malaikat siang pun turun dan bertemu sini, sama-sama menyaksikan salat subuh. Nah, itulah yang disaksikan oleh para malaikat salat subuh, menunggu bacaan Al-Quran yang panjang itu. Maka salat subuh ini adalah salat yang ditunggu-tunggu oleh malaikat. Ya. Jadi mereka menyaksikannya dan mendoakan dan merasa senang dengan hamba-hamba, dengan manusia yang mendengarkan bacaan ayat dan tunduk kepada Allah serta sujud, ya, sehingga mereka turut mengaminkan doa kita ketika kita salat subuh itu, ya. Nah, inilah fadilah dari salat subuh yang disebutkan oleh Allah secara eksplisit dalam ayat ini, supaya mendorong kita untuk istiqomah, ya, berjamaah, ya. Walaupun dengan hadis tadi yang dibacakan dimaknai bahwa salat jamaah itu sunat muakkad, ya, karena salat sendiri pun masih ada fadilahnya, tapi satu, masih ada pahalanya, tapi satu dia dibandingkan dengan salat jamaah yang mendapat pahala 25 atau 27. Nah, ini alasan ulama yang mengatakan salat jamaah itu sunnah muakkad, di samping pendapat ulama yang mengatakan salat jamaah itu wajib, ya. Jadi ahlul zahir dan sebagian ikhwan kita mengatakan salat jamaah itu wajib, tidak sah salat kalau tidak berjamaah. Nah, tapi jumhur ulama mengatakan itu sunnah muakkad. Itulah salat yang sebagai tuntunan Allah kepada kita, sebagai
momen-momen atau kesempatan-kesempatan bagi kita untuk bermunajat pada Allah, mengadukan hal kita kepadanya dan berdoa minta ampun, sehingga menguatkan mental kita dalam menghadapi kehidupan ini. Wallahu a'lam. Kalau ada hal yang akan kita diskusikan, silakan.